Tapi kalau yang paling bikin aku kaget itu pas aku ada sounding ke cowok ini, sebut aja dia si A, I'm into BDSM, gue kinky segala macam. Terus dia tiba-tiba ngasih gue golden shower, woi gue dikencingin. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Oke guys, welcome back. Selamat datang kembali ya sama gue lagi. Hai, mungkin yang terakhir kemarin lupa gue siapa. Nama gue Lorena Rilo, panggil aja Lorena kayak nama bes ya kan. Dan hari ini ya jujur sejujur-jujurnya gue susah nih nutupin perasaan gue kayak gimana nih kan. Gue agak gugup nih untuk ngebahas topik malam ini. Karena jujur untuk gue pribadi tuh agak kayak wow ya kan. Termasuk sex education, edukasi mengenai ya gitulah ya gitu. Hari ini kebetulan yang kayak gue biasa mention kemarin, tiap ada yang hadir di sini itu adalah bintang tamu bagi gue. Siapapun yang hadir di sini, bahkan kalian yang nonton pun menurut gue kalian adalah bintang-bintang gue yang gue cintai gitu kan. Hari ini gue kedatangan salah satu teman lama gue yang kayak kebetulan udah lama banget gak ketemu. Okay baby, what's up? Introduce yourself. Silakan memperkenalkan diri Anda. Oke, hai gue Maulida, gue temannya Lorena, udah gitu aja. Gitu aja ya, limited information. Informasinya segitu aja dulu ya kan. Kita itu ketemu. Aduh Beb, rusuh, masih SMA, udah dugem. Kita ketemu tuh di salah satu klub malam di Kemang. Pas itu belum ada yang punya KTP. Masih SMA banget. Dulu gue mau masuk ke tempat itu, karena gak ada orang dalam harus bayar dulu 200.000. Wah iya gila sih. Ya. Lo bayar gak dulu? Bayar ujungnya sih. Ujungnya bayar. Tapi kebetulan tampang-tampang kita kan lumayan dewasa sebelum pada waktunya ya kan. Oh tetap aja. Iya tetap aja sih. KTP. Aku gak punya KTP juga waktu itu. Anyway itu kita ketemunya kayak gitu. Ketemunya gitu banget dan honestly jujur gitu. Ketemunya terakhir ketemu tuh kayak 5 tahun yang lalu. Tapi sempet papasan berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang laluan gitu ya. Iya. Tapi kayak gak ngeh biasa lah ya. Oh well, sorry agak ngebuka kartu banget nih. Hai, balik lagi ke laptop ya Beb, gitu. Hari ini yang kayak gue bilang tadi bahas topik yang lumayan bikin gue tapi ya seiring berjalannya waktu pasti gue akan nyaman dan semoga teman-teman yang di luar sana, aku kasih disclaimer atau kayak ngingetin dikit aja gitu ya. Kembali lagi kita ini bukan professionals, kayak ini biasanya aku interviewnya sesuai dengan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi ya stay alarmed gitu. So, Maulida, what's up girl? How are you? I'm all good. Yeah. Mau bahas apa sih kita hari ini? Nggak tahu. Kalau bisa ya kita stay sama Indo ya guys ya. Iya. We gotta love our language, harus mencintai bahasa kita sendiri gitu. Tinggalin dulu jakselnya. Tinggalin dulu jakselnya, nggak usah sosok jaksel gitu. Bagi gue kan asalnya Bekasi sebenarnya. So, apa kabar cuy? Gila udah lama. Baik Beb, nih dadakan banget gue. Dari Kuningan ke sini jauh. Perjalanannya gimana? 2 kali naik Gojek. Gitu ya guys, perjalanan di Jakarta emang gila banget. So, actually aku udah kayak gak tahan banget nih keponya nih. So, since this is berhubungan ini sex education, termasuk di dalam umbrella, dalam payung edukasi tentang sex. And ini sesuatu yang menurut aku banyak anak-anak yang seumuran kita lah ya, kita umurnya gak beda jauh gitu, yang mereka sering bahas dan yang mungkin mereka pikir they know all about it and they know everything about it, yang mereka tahu tentang itu semua gitu ya. Kayak aku harus nyiapin mental dulu sih sebelum jump into the questions, langsung nanya-nanya gitu ya. Ini aku udah jadiin trademark aku gitu sih yang kayak let's cheer. Tapi aku pakai air putih gak apa-apa ya? Oh. Okay. Cheers. Oh gosh. BDSM. Singkatannya itu
apa, dan mungkin kayak kalau misalkan kita translate langsung akronimnya apa gitu kan, kadang mungkin ada orang-orang yang kayak apa nih artinya, jadi langsung dijelasin aja gitu. Oke, jadi BDSM, bondage, itu tuh kayak misalnya rope bunny ya, kalian bisa langsung Google aja apa itu rope bunny, itu nanti diikat-ikat gitu. Bisa kayak ada sex swing, nanti badan lo diikat-ikat, itu definisi dari bondage. Terus di sini juga ada dominance or discipline, itu siapa yang mendominasi dalam permainan. Karena di term BDSM itu sendiri, ada slave, ada master. Yang dominant ini of course masternya. Master itu sebutan untuk laki-laki, dan untuk yang perempuan itu disebutnya kalau nggak dome, ya femme or femdom. Gitu. Terus S stand for sadistic, ya sweet playing with fire, sadis-sadisan di sini. Dan term masokis itu sendiri buat orang yang kecanduan sama rasa sakit. Iya, masokis. Oh wow, langsung gerah gue. Nah, anyway, the first time pertama kali kamu tahu soal, mungkin termnya dulu, belum pengalamannya. Oke. Pertama kali denger mungkin sekitar umur berapa tuh? Gini, kalau pertama kali denger itu kayaknya zaman gue kelas 1 SMA ya, film 50 Shades of Grey keluar. 2015. Tapi gue nggak kepo, gue cuman ya udah nonton film itu terus ya kayak meh. Oh ya udah gitu. Kayak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya when I'm jump into it, itu kayak 2017, jujur aja ya, langsung dijorokin sama salah satu laki-laki dari dating app. Yes, dating app. Classic. Aku udah main dating app itu dari pertama masuk kuliah, aku udah dating app. Dan ini kebetulan orang kedua yang aku temuin dari aplikasi tersebut, langsung ya udah. Dulu aku belum tahu yang namanya konsen, aku belum tahu yang namanya vanilla atau BDSM. Aku juga consent itu di mana kalian harus make sure pasangan atau orang yang kalian ajak ngobrol itu say yes, setuju. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun, dalam hubungan, dalam pertemanan. Ya itu harus diperhatikan banget sih. Iya, dulu aku nggak tahu konsep konsensual itu apa. Jadi aku orangnya gak enakan, aku gak bisa bilang no. Enggak. Iya, aku gak bisa bilang enggak. Jadi disuruh berlutut, gue berlutut. Disuruh jungkir balik, gue jungkir balik. Gue bener-bener gak tahu. Jadi kayak ya udah, gue langsung dijorokin aja gitu. Tapi jujur aja pas gue digampar, turns out I really enjoy it. Okay, about that, the first time, pertama kali experience ngalamin gitu, yang berbau-berbau BDSM ini, itu nggak lama setelah tahu tentang itu, yang tadi 50 Shades kan keluar sekitar tahun 2015-an kan. Iya. Ya itu langsung riset atau yang kayak enggak. pending dulu? Awalnya cuman bener-bener gue nonton 50 Shades of Grey cuman oke, ini cuman karena cowoknya kayak aja. Coba kalau misalnya gimana skenarionya diganti. Jadi si Mr. Grey ini tuh bukan milioner kaya, coba dia supir truk. Oh. Pasti orang-orang bakalan ngehujat tuh film, lu bayangin aja. Yang bikin 50 Shades of Grey menarik itu cuman karena si Mr. Grey-nya kaya. Coba dia miskin. Kacau. Let's say dia tukang sampah, supir truk, apakah bakalan tetap semenarik dan seromantis itu? Yeah. Jadi benar-benar, dan saat itu ya aku belum kepo. Tapi 2017 ini jujur aja ini seks kedua aku setelah aku hilang perawan. Setelah dijorokin itu. Iya, jadi seks kedua dimana kalau mungkin ya most girl itu masih sama pacarnya lah, gue tuh nggak beb. Iya sih. Ya, gue seks kedua gue via dating app dan langsung dijorokin ke BDSM. Turns out you like it. Turns out I like it. Begitu gue digampar, gue kayak anjing, perasaan apa ini kok enak. Give me more. I want more. I want more. Give me more, daddy. Something like that. Oh my god. Jadi pas pertama kali ngalamin tuh gak ada rasa-rasa takutnya sama sekali gitu? Atau mikir panjang gitu? Ini apa nih gitu? Enggak, karena ya setelah apa yang gue laluin setelah kejadian itu ya, gue mikir kayak oh ya udah, itu tuh soft kok, kayak itu nggak ada apa-apanya pengalaman pertama gue, cuman ya thanks to him lah gitu udah ngenalin gue ke semua ini. Wow, nggak habis pikir sih. Wow, we learn something new every day. Kayak aku nggak tahu selama temenan sama kamu gitu, kayak oh wow. Okay. Enggak, karena emang to be fair, gue tuh selalu hit myself behind a closed door gitu, karena satu gue takut, apalagi ini Indonesia kan Wak ya. Gue pakai baju seksi aja gue udah dijudge, gimana gue aneh-aneh, pakai cambuk-cambukan, pakai baju letter-letteran, pakai baju apa tuh namanya, karet-karetan.
Gue baru berani open up about this and then change my Insta handle itu baru tahun kemarin. 2020 Agustus. Pandemic. Kayak okay, this is not me, kayak gue nggak nyaman pakai Instagram nama asli gue. Okay, so I change it to Love Ati karena Ati itu goddess. Oh, nice. Goddess of mischief. Nice girl. Kayak itu persona gue banget sih jujur. Yeah, you gotta know. Kayak, Yeah. oh gosh, okay. Jadi when you came out, pas kamu kayak keluar nih, oh this is my persona, ini persona aku gitu. Itu ada yang mungkin dari pihak keluarga gitu yang kayak mungkin cekcok, ngerecokin gitu? Jujur kayak mostly dari teman-teman terdekat aku sih, kayak lo apa-apaan, terus bahkan ada yang tadinya kita mau jalan, terus ngelihat gue pakai body harness, yang ini masih light. Aku di rumah punya yang lebih parah, ngelihat aku pakai body harness kayak mau lidah ganti baju kalau nggak kita nggak jadi jalan, kayak gitu. Jujur di terms itu gue kayak sakit hati. Oh ya bener ya, kayaknya salah deh gue came out karena belum tentu semua orang bisa nerima gue gitu. Terutama masyarakat sini ya. Tapi but then again gue kayak ya udahlah, gue hidup cuma sekali, masa muda gue gitu. Jadi ya udah gas aja. Nothing to lose. Nothing to lose at all. True. So you mentioned tadi kamu nyebutin gitu BDSM itu ada, aku dengar ada kata dominance berarti ya obviously pasti ada yang dominasi ya. Oh iya. Dan ada submissive-nya itu. Iya. Nah term-term tersebut itu bisa agak kamu jelasin kayak agak lebih detail dikit aja, karena kan biasanya kan image kita soal yang dominan, yang submisif itu biasanya oke, dominan yang lebih misal kayak stereotipnya laki gitu kan, atau yang submisif itu lebih yang kayak iya tunduk gitu, perempuan gitu kan biasanya kan capek loh ngejelasinnya. Iya, itu kalau konsep patriarki demikian, tapi kalau di BDSM itu sendiri ya emang sih kalau dari pengalaman aku juga memang mostly master itu ya laki-laki gitu. Femdom jarang, tapi aku tahu beberapa gitu. Pasti ada. Dan juga untuk terms dominant sendiri itu mendominasi dalam hal apa aja, itu nggak terbatas di kasur ya. Tapi aku jadi ingat satu quotes deh. Jadi ada quotes, true dominance will always take care of you in every little thing. Sampai kayak kalau misalnya tali sepatu lo copot di public, true dominant itu dia yang akan ngiketin. Jadi bukan cuman perkara sini loh, sana loh, gini loh, gitu loh, enggak. Mereka juga akan make sure ini kita gitu, well-being kita, mentally, terus materialistik, semua. Tapi ya balik lagi enggak semua. Iya, biasanya ya. Tergantung terms. Makanya penting banget buat bikin kayak consensual, we have to talk about it at all gitu kayak. Nah soal itu aku mau tanya nih, kepo banget dari awal gitu, tapi gak mungkin aku langsung tanya jebret gitu kan, terstruktur gitu kan. You mentioned, kamu sempat nyebutin soal consent kan, biasa is there kayak di filmnya misalnya gitu kan, kayak there's a written consent, I won't touch you without your written consent, aku gak akan menyentuhmu ada kayak hitam di atas putih gitu ya. Oke, enggak. Is that true? Iya, tapi nggak semua BDSM enthusiast sampai punya cohabitational agreement gitu, enggak. Itu beberapa aja, mostly kalau misalnya lo main sama orang high profile nih ya, gue kasih tahu, gue bisa jadi dominan. Dan lo harus tahu, yang jadi submissive gue itu mostly malah orang-orang yang punya jabatan, punya power. Wow, ladies take notes. Alright, take notes ladies, cewek-cewek nih. Tapi kalau yang zaman dulu gue masih submissive brat, yang biasa dominan gue ya paling karyawan biasa lah ya. But at least there's ada rushnya ya. Well, so jadi written consent, written contract or anything like that? There is something like that, tapi nggak melulu. Jadi nggak semua, tapi ada. Selama misalnya pihak dom, sub itu kayak saling mengkomunikasikan, itu bahkan juga udah bisa cukup ya? Itu udah cukup. Agreement ya, persetujuan antara one party to the other. Okay, that's interesting. Oh wow. Ada satu hal yang aku kepoin juga kan. Nggak jauh-jauh lagi dari dom and sub gitu loh. Biasanya itu orang-orang yang dominant atau yang yang submissive gitu, apakah itu juga merupakan karakter dasar mereka gitu? Mostly sih iya. Jadi misalnya orang ini yang dom nih emang di kehidupan dia control freak misalnya gitu. Ada.
yang demikian pun ada yang memang cari pelarian. Kayak yang tadi aku bilang, sub aku tuh kebanyakan orang yang punya jabatan. Dia udah capek control people di office, jadi pas di rumah iya. Right. Iya, dia mau disuruh-suruh mau gitu. Tapi ya nggak semua. Ada juga temanku, dia femdom, dominan as fuck sampai little detail ya, sampai kayak misalnya nih, gue jalan-jalan sama dia, kita turun kemana gitu. Let's say ke Bali. Itinerary semua itu dia yang pegang, dia yang handle, dia yang ngatur Kayak ini itu semua. susunan acara ya gitu. Susunan acara semua sama dia. Sedominan itu dia. Wow, okay. So, both parties dari kedua belah pihak ini bukan harus sih, kayak obviously they like pain. Well, just one? some like to give pain and some like to receive pain. Jadi lebih kayak, so kalau misalkan kita dengar dari surface-nya aja, dari namanya aja nih BDSM, ini udah kayak kedengarannya serem ya. Kedengarannya serem. Kayak apalagi mungkin untuk orang-orang yang luar sana yang kayak mungkin belum biasa, kayak misalnya di pak begitu kan. Itu it's quite painful. Like, is it always about pain or pleasure or? Emang kayak garis besarnya it is about pain, tapi balik lagi. Yang namanya pain itu ada emang physical pain, ada psychological pain. Do you get psychological pain? Iya. Holy moly. Iya kayak contohnya aku tuh pas zaman masih jadi submissive sama Brad. Jadi aku memang selalu puas kalau bikin dom aku itu kesel. But di-punish. Biar aku dipunish. So kamu Aku bener-bener sengaja to get punished. Iya, just to get a punishment. But that's me. Oh, that's actually really interesting because I don't really meet a lot of people like that. Aku gak ketemu banyak orang yang kayak gitu, terutama perempuan. Kalau mungkin stereotyping kayak cowok, aku yang kayak okay, I mean, yeah, they're masculine and all, I guess, gitu kan. But holy crap, so you actually get pleasure from that punishment. And the aftercare, that's what's important. Kayak hal yang paling penting setelah sesi. Itu aftercare-nya. Kayak kalau aku sama yang sekarang sukanya dipijitin. Jadi kalau aku habis ditepok-tepok gitu ntar dipijitin. So that person takes care of you, basically. Ya emang harusnya gitu sih. Tapi menurut gue gak harus term BDSM doang sih. Banyak juga kan pasangan yang emang sengaja nyari ribut ke pasangannya. Karena mereka tuh suka banget kayak begitu abis berantem balik lagi terus kayak maaf-maafannya, unyu-unyuannya kan banyak juga. Ada unyu-unyuannya? Ya, biasa kalau image kalau di film abis, kan beda kan, nggak ada aftercare menurut awalnya aku tuh, si Grey ini dia yang kayak gengsi gitu kan sama si Anna-nya yang kayak I don't sleep next to anybody. Oh, about that, do you sleep next to the person? Or do you sleep in separate rooms di ruangan terpisah? Jujur, kalau aku emang orangnya nggak bisa banget tidur di kasur stranger. Jadi semalam apapun itu, gue bakalan pulang ke rumah. Dan lagian gue juga punya hewan peliharaan. Jadi emang nggak bisa tinggal lama. Oh gosh, jadi yang kayak emang jadi tergantung ya? Iya, tergantung. I see, that's what. Tiap hari aku mau belajar sesuatu yang baru ya. Oh wow. So kayak BDSM ini denger ya itu bisa jadi apa gaya hidup. Oh iya. Jadi sumpah. Oh enggak, jadi gini loh. Jadi emang ada orang yang cuman pengen coba-coba aja. Jadi jatuhnya kayak role play lah ya. Iya sih. Tapi ada juga orang yang nggak bisa hidup tanpa hal itu. Hah? Iya. Jadi like a vitamin dose. Oh crap. So it's like, so do they have issues or something most of them, or kadang cuma kayak just like for pleasure atau cuma kayak ya buat nyenengin diri sendiri, atau emang ada kondisi mungkin karena mungkin di masa lampau gitu nggak pernah dapet treatment yang tertentu sampai sekarang kayak terjun ke dunia ya BDSM ini gitu. Oke, kalau pengalaman aku pribadi ya, karena sama sub-sub aku yang sekarang, aku ada ngobrol gitu. Memang ada yang mencoba healing dari trauma masa lalu. Tapi ada juga yang emang punya keluarga fine-fine aja, everything's perfect, kerjaan bagus, dan memang suka BDSM gitu.
Oh jadi emang bener gak nentu sih ya. Gak nentu. Soalnya Iya. aku kan ya ada alasannya kenapa aku ngundang kamu kesini, karena aku pengen tahu langsung gitu kan. Kalau aku soalnya dengar dari kayak ya adalah noises kayak suara-suara dari teman-teman yang kayak oh ya I have issues, that's why I'm doing this gitu. Padahal nggak juga berarti ya. Well, everyone have issues. Everyone has issues, but sometimes they just pinpointnya tuh yang kayak oh that's why I'm doing this gitu loh. Iya banyak. Kayak contoh aku tuh anak perempuan pertama dari 3 bersaudara. Dari kecil aku udah paling galak. Dari 3 bersaudara ini tiga-tiganya cewek atau? 2 ada cowok, tapi aku paling galak di You're the rumah. only female. Iya, emang dari kecil kerjaan gue udah ngebos banget gitu. Adek gue cowok cuman beda setahun, oh dia yang nyuci piring. Wah jujur sih, aku kayak ketemu kamu ngerasa yang kayak oke. Kamu yang kayak energinya tuh yang bener-bener yang kayak iya. Gitu kan kayak oke aku yang kayak Iya, karena oke. karena aku udah biasa jadi dominan di rumah. Biarin main jarang kan, karena biasanya keluarga di Indonesia itu ya anak perempuan yang beres-beres. Tapi no, my mom itu juga sangat-sangat dominan. Nih kayak misalnya gue mau pergi sekolah nih. Bokap gue ikut ngantri uang jajan. The apple doesn't fall from Iya. the tree ya. Jadi emang buah jatuh tuh gak jauh dari pohon ya memang iya, kadang gitu ya. Jadi memang karena nyokap gue juga sosok dominan, kayaknya nurun gitu ya ke gue. Jadi ya udah, pas gue cari tahu lebih BDSM, makanya gue mau coba-coba. So first role gue itu submissive. Ya biasanya start off-nya dari situ apa atau mungkin kamu punya teman-teman yang punya case yang sama kayak kamu, itu mereka berawal dari submissive juga atau ada yang langsung straight up dominant? Ada yang langsung straight up dominant. Oh, okay. Oh, iya. Can't relate. Can't relate. I'm sorry. Okay, speaking of BDSM, it means like the sex life biasanya. Kalau misal kamu kan pertama kenal tentang ini itu dari ya basically modern dating, a dating app kan? Iya. So it means berarti itu ada kemungkinan lebih dari satu pasangan. Oh iya. Dan dan nggak semua pasangan BDSM slave dan master itu monogami. Malah kebanyakan orang-orang yang aku kenal itu polyamorous. Polyamorous, ya. Polygamy, beb. Poligami beb. Itu rata-rata yang ngomong polyamorous ya? Poli semua, poli. Ah. Tapi polinya ini ya nggak terbatas, cuman si cowok satu punya ceweknya banyak. Banyak juga temen Cewek yang gue punya cewek? Boy iya, jelas Nggak harus ya? adil. Nggak mau gue, enak aja. That's it right there. Oh jadi possible ya. Kalau misalkan nih orang punya hubungan bondage gitu sama si A, kalau sama si B enggak, is that possible? Like is it? Iya. Possible. Iya. Karena balik lagi yang namanya poli itu ada yang emang small kayak ya udah gue fuck sama si A, B, C dan si B dan C itu memang temenan, bisa juga sama orang asing gitu. Tapi memang lebih nyaman ya kalau hubungan poli itu deket juga sama pasangan yang lainnya. Kayak misalnya aku punya cowok A, dia punya istri B, aku akan deket sama si istrinya gitu, sama si B. Kita bakalan shopping bareng dan lain-lain. Kalau misalkan ada baperisasi, pernah kejadian nggak? Oh pernah. Tapi jujur, kalau ada baperisasi dan cowok yang gue kenal ini udah punya pasangan yang open juga, gue akan mundur. Iya, gue nggak mau ada di tengah-tengah. Tapi ini only kalau gue baper, gitu. Pernah juga bapernya sama single man, tapi memang I have a commitment issues, jadi mending gue tinggalin, gue yang ghosting gitu kayak. Bisa tuh? Bisa. Susah nggak? Well, karena pada saat itu menurut gue itu yang terbaik buat gue. Soalnya kan kalau bicara soal poligami, polyamorous, open relationship di mana kita bisa ketemu orang atau mungkin baper sama orang lebih dari satu orang gitu ya. Itu kan gak buat semua ya. Ada orang yang kayak Nggak buat mono semua. parah gitu. Mayoritas orang pun gitu, mono. Tapi kalau buat aku sendiri, yang namanya seks, yang namanya komitmen. Tetap profesional ya. It's completely two different thing. Yeah, it is. Lo bisa kok temenan sama orang dan have sex at the same time without developing a loving thingy. But it hits different juga kan sih. If you have feelings for somebody or Iya, sense of belonging itu sih yang Sense of bahaya. belonging. I'm so single, I swear. So, what triggered you? Apa yang bikin kamu yang kayak, oh, gue harus open nih soal ini, gitu. Kayak sampai kamu, you're sexually open. Jujur aja, gue pengen cari teman.
Pengen cari teman. I'm that lonely. Iya. Oh, honey. Serius. Kayak terus gue juga ada ngerasa bersalah kayak ngapain gue bohong sama diri gue sendiri. Gak usah. Persetan lah. Gue bohong sama orang lain gak penting. Gue bohong sama diri sendiri. Kok gue bisa? And I've been doing it for years. Dan gue ngerasa oke, udah saatnya gue came out gitu. Oh wow, everyone's kind of lonely nowadays. City of the Lonely Hearts at Jakarta gitu. And another question. Ini karena aku cuma pengen nyampein mitos-mitosnya aku dengar dari film, dari orang gitu. Ada kata aman atau sama dengan safe word. Oh iya. When you do ketika kamu ngelakuin BDSM ini gitu. Itu oh iya, itu penting tiap banget. orang beda safe wordnya atau milih aja gitu. Milih aja gitu. Kayak misalnya kayak monkey is like stop gitu. Tapi yang paling umum itu lampu merah. Iya. Merah, kuning, hijau. Red, yellow, Iya. green. Hijau masih aman, Keep kuning going. hati-hati, merah berhenti. Stop. Ya. Tapi kalau aku lebih suka kata-kata yang lain dari biasanya. Kayak sama Care to pasangan. share? Oh ya, watermelon. Watermelon? Why watermelon? Because you don't say watermelon while you have sex, right? You have a fair point. Oh my god. Iya, iya. I'm so shy. Am I red? Aku merah nggak? Aku merah nggak? Oh my god. Watermelon and? Watermelon. Basically just one. Just to stop. Just to stop. Kalau Completely. misalkan kayak yang tadi katanya yellow, yang Aku masih kayak gas hati-hati. terus. Kalau yellow aku. Wow, woman. Jadi udah kalau buat aku safe wordnya cuma satu, watermelon. Watermelon. Sama paling kalau misalnya gue lagi gagging, aduh bahasa Indonesianya gagging apa ya? Gagging. apa guys? Gue cuma nampar gini. Karena kan gue gak bisa ngomong. Mulut gue penuh. Emak gue nonton ini gimana ya Allah. Maafin Lorena ya Maafin tante. aku mah. Oh god. Gagging apa ya? Silakan di search sendiri arti gagging. Gagging. Iya. Silakan gitu kan. Sorry nih nggak ada Google Translate at the moment sekarang ini kan. And okay, speaking about sex life, more specifically in BDSM gitu. Biasanya kan orang kalau misalkan yang mungkin gak sampai yang ke BDSM banget, mereka untuk nyeting moodnya itu pakai lagu. Iya. Do most people who practice BDSM kayak gitu atau? Ini kayaknya too general ya. Pasti kan nggak kayak kita. Maybe kita sangean, tapi ya nggak bisa langsung sange gitu. Jadi nggak harus BDSM. Kayaknya semua pasangan tuh butuh something to set the mood deh. Iya. Contohnya lilin aromaterapi, Iya, itu sih. musik just slow, ya kan? Iya, blues. Blues gitu-gitu. Yang gitar-gitar cantik gitu. Nah, Oh wow. Jadi you personally did you set the mood with music, pakai musik gitu? depends on the mood. Tapi most of the day gue nggak mau basi lah ya kalau gue ngibul juga. Biasanya gue tuh kalau misalnya mabok banget nih, udah auto sange. Oh, iya? Jadi begitu buka pintu apartemen terus dikunci, gue langsung loncat. Gak ada lagu tuh langsung. Gak ada Lagunya di kepala ya. Loh di kepala. Oh dang. Gue langsung loncat. Sering banget kejadian, gue buka kemeja cowok, kancingnya berhamburan kemana-mana. Oh Karena god. gue langsung gue gituin. Jadi gue punya langganan tukang jahit ya deket kosan, hobinya jahitin kancing. For some reason that sounded so sexy. Kayak kedengarannya kayak, oke, padahal cuma kancing doang. Iya, tapi besoknya lo repot. Well, I know. Dan berarti BDSM ini ada kayak own a sense of like ownership. Ownership kayaknya emang di setiap hubungan tuh ada lah. Iya sih. No matter if it's polyamorous. Polyamorous or You're mine. You're iya, mine. itu pasti ada. Tapi maybe kalau ownership term untuk di BDSM sendiri itu lebih kayak objek ya. Ooh, fancy. Kayak I'm an semua orang, object. Iya. Some women actually love Being objectified. being To a certain objectified. extent ya. To a certain extent, Bukan ya. berarti yang kayak ya senak jidat semua laki bisa objectify kita gitu. Oh, enggak. Tuh sama Kita extent, milih juga. kita milih juga. I'm gonna give you consent to objectify moi gitu. Something like that, yeah. That's actually kind of interesting actually. Who knows, I might change after this interview. Maybe. You know? So I go both ways.
Since you mentioned, kamu ngomong tadi kamu itu termasuk perempuan yang alpha female, dominant, right? And does it ada kayak kemungkinan di mana kamu itu orientasi seksualnya bener-bener yang kayak straight up, bener-bener kayak oke, gue suka sama laki nih. Atau mungkin kadang-kadang ada yang kayak oke, mungkin cewek aja nggak apa-apa gitu. People are mostly open about this nowadays, right? Iya. Ya pertamanya sih I only go for guys gitu. Tapi kayak lambat laun kok cewek lucu juga, seksi juga. Oke lah. Gemoy nih. Cobalah threesome, cobalah foursome. Doyan cewek kayak mana ya kayak? Kok sama-sama enak gitu. Iya. So basically you can have sex with anybody. Yep. Okay, like anything aside gitu ya. Anybody, okay. and even kalau misalnya sama laki pun ya nggak harus straight. Dia bisex, dia gay. Tapi ya gay kan gak bisa sama gue. But I like to watch. The way you said gay kan gak bisa sama gue gitu. Tapi ya pernah aku threesome sama satu cowok bisexual, satu cowok gay. How did that go? Well, jadi sama jatuhnya sih kayak FFM ya. FFM because Female, male. Jatuhnya karena kan si cowok gay gak nge-serve gue sama sekali. yeah, they're just there. Yeah, they're just being there. Well, Presence-nya, kehadirannya gitu. That's really interesting. Jadi soal ini kayak orang tua atau keluarga gitu ada yang kayak mungkin tahu. gue udah coba terbuka pelan-pelan. Mengedukasi mereka. Oh iya, gue sayang banget sama nyokap gue jujur. Gue juga kalau di rumah masih playing the good girl gitu ya. Yeah. Tapi ya gue tahu ini gak bisa selamanya. Karena gue gak pengen nyokap gue kaget pas nanti usia nikah kok gue masih keder kesana kesini gitu loh. Nah dari kayak mama gitu, does she know about this, the BDSM thing? Dia tahu soal BDSM ini atau mungkin dengar-dengar dari siapa tahu saudara ada yang follow di Instagram atau Dia apa? tahu kalau aku hobinya tuh letter-letteran. Dia tahu aku punya banyak baju PVC. Dia tahu. Pertama reaksinya tuh gimana? Biasa aja kok, dia pakai jaket aku juga. Oh my god, mom. Oh jadi dia yang kayak nggak ada yang kayak nggak, biasanya kan orang tua apalagi ibu gitu sama anaknya yang kayak sayang banget kadang kan nyampein rasa sayangnya atau mengingetinnya yang nggak sesuai dengan values mereka biasanya kan kayak Oh iya, kayak gitu. Cuman ya balik lagi gue mau masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja udahlah. Hidup gue. at the end of the day, yeah, fairly, yeah, it's fair. Well, holy crap, like, okay, that's really, berat banget cuy, gila. Jadi ada teman-teman yang mungkin bukan ilfil ya, yang kayak tiba-tiba takut gitu, terus ngejauh. Ada. Wow. Biasanya itu kalau udah gue seret ke kasur, kayak jujur aja susah loh cari pasangan threesome di Jakarta itu susah. Aku pernah ketemu satu cewek ini di klub. Dia asik banget. Pas di klub aja kita udah cipokan segala macem ya. Gue bawa pulang lah. Fun, Gue bungkus bawa pulang. tapau. Dia kaget ada laki gue. Surprise. Tapi we did that and it was kinda hot, like really really hot. Yeah, I'm hot Tapi right now. pas dia balik, tiba-tiba dia langsung ngeblok gue di mana-mana. Padahal kita baru follow-followan Instagram tuh malam sebelumnya. Lah, kok gitu? Ya udah. No explanation, gak ada No penjelasan. explanation, nope. Dan balik lagi emang kita juga nggak selalu harus jelasin situasi kita kan ke orang yang mau kita blok. Itu hak setiap orang. Gue cuman kaget aja lah, perasaan semalam baik-baik aja, ngewe-ngewe aja, jilmek-jilmek aja lah kok tiba-tiba gue diblok kayak gitu loh. Dan di situ tuh gue cuman kayak, fuck, gue diblok. Terus gue mikir salah gue di mana? Gue mau nangis. Tapi anyway, ya emang mau nangis. Balik lagi, kan emang kita nggak bisa naruh ekspektasi tinggi ya sama orang. Iya. Gue lihat kemarinnya dia fine aja, she's the first one who found me attractive. Dia yang nyamperin, dia yang cipok gue duluan bahkan. Ya dia berhak untuk change her mind, untuk ngubah Iya. pikiran dia juga sih. Maybe Mungkin itu because- her first experience. Iya, emang dia ada mention itu bakalan jadi first experience dia. Iya. Karena gue juga bukan orang yang tiba-tiba ngejebak dia, yuk balik sama gue terus tiba-tiba ada cowok gue. Gitu. Predator banget. Oh enggak, gue udah sounding. Wah asik deh. Mau tidur gak sama gue sama cowok gue? Gue kayak gitu, gue tanya dulu. That will be fun but it will be my first time. Jadi lo ajarin gue ya. Dia ada ngomong kayak gitu. Dan gue selalu remind her kayak kalau misalnya lo merasa gak nyaman, tolong ngomong. Kalau lo gak nyaman lo ngomong. Tapi dia gak ada ngomong apa-apa, fine I It went really good, it went really hot. Makanya gue kaget banget pas pagi-pagi dia cabut. Gak lama gue diblok. Wow. Itu gue kaget banget sih. Oh, wow. Okay.
Itu oke. Wow. Tunggu, gue proses dulu semuanya ya. This is something that I don't hear every day. Girl, you crazy, you wild. I mean, so oke, sampai ngerokok kan gue. Terus sampai sekarang nggak ada kontak-kontak sama sekali. Ya nggak ada, udah dia nge-block aja. Ghosting parah. Ghosting parah, gue langsung di-block di mana-mana, kelar, udah. Dan ya to be fair gue juga nggak ada nggak ada buat nyari dia juga, gue nggak ada sih, karena ya menurut gue itu hak setiap orang untuk ngeblok siapapun yang dia mau. At that time pada waktu itu was it your boyfriend, kayak pacar yang sah? Pacar yang sah atau pacar beberapa pacar atau gimana ya, part time lover, FWB beb. FWB bukan ya? How can it be a part time lover? So I only see him for the weekend. Gokil, like that, iya. Lagi zaman emang sih, gila. So when it comes to this realm, this sexual realm gitu, hal yang paling ya BDSM kan aku bilang tadi kedengarannya serem gitu kan. Okay. Nah hal yang paling serem nih apa nih that you've ever experienced? If you don't mind me asking, kalau kamu gak keberatan buat nyampein gitu ya. Oke. Serem kalau serem sih so far nggak ada ya, relatif juga nggak sih? Relatif. Tapi kalau yang paling bikin aku kaget itu pas aku ada sounding ke cowok ini, sebut aja dia si A. I'm into BDSM, gue kinky segala macam. Terus dia tiba-tiba ngasih gue golden shower, woi, gue dikencingin. Lemes gue. Itu yang paling bikin kaget sih itu. Tapi kalau balik lagi kan yang namanya BDSM, of course we have to set our own boundaries. Did you set your boundaries with that guy? Well, emang gue cuman bilang permanent scar sih. Permanent scar Indonya adalah luka permanen. Iya karena pokoknya boundaries gue itu. Lu terserah, sama kayak misalnya lo mau nampar, nonjok gimana, jangan di organ-organ vital gue gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak cuman tangan kaki, broken bones can heal lah gitu loh. Ya ini ya sesuatu yang mungkin harus kamu sampaikan secara lebih detail dan spesifik ke teman-teman lagi nonton gitu. Jangan lupa nih ya buat yang masih kepo-kepo, merasa tertarik punya fantasi BDSM, jangan lupa do your own search first gitu. Do your own research, kayak kalian harus tahu toleransi kalian tuh sampai mana, boundaries kalian tuh gimana. Biar make it clear gitu loh, jangan cuman ngikutin ombak, terus you lose yourself, itu bahaya banget. Taunya mempengaruhi keadaan psikis lo yang kayak sangat mempengaruhi. Oh gosh. Do you feel yourself changing after you knew? Kamu ngerasa berubah setelah kamu kenal ini gitu? Selain relasi, aku juga emang ngerasa jadi, nih gue nih, I know myself better gitu. I found myself in violence. So you find peace in violence. Oh my gosh. It sounds like a song. Iya, lagunya Khalid ya. Iya, peace in your violence. Tapi itu emang bener-bener yang gue rasain ya itu. Tapi kan balik lagi. Ada orang namanya love language kan. Ada yang emang affection. Bahasa cinta. Ada yang bahasa cintanya affection. Ada juga yang gift, yang senengnya dikasih kado. Kalau gue sih, kalau kamu dipukulin. Oh my god, itu gak masuk list love language. Touch, oke. Touch, paling deket tuh touch. Mendekati. Sentuhan. Gue paling suka dipukulin, gue yang mukulin, udah. Tapi honestly gue lebih nyaman di posisi sub sih. Karena di pamper gitu. Enggak, karena gue ngerasa that's where I belong. Gitu. Walaupun like maybe at some point you could be a dom, you don't mind. If I don't know the guy, gue bakalan dominant. Tapi kalau preference untuk yang kamu nyamannya banget itu berarti jadi sub. Oke, actually and I do some research about this, kayak maybe ini juga masuk ke post-colonialism ya. Post-colonialism, whatever. Gitu beb. Itu kayak gak tahu aja, gue lebih suka didominasi sama ras tertentu gitu. Dan gue lebih suka mendominasi ras tertentu, mostly Asian though. That's one hell of a preference. God damn, very specific. Balik lagi itu kan preference masing-masing sih ya.
Holy crap. Tapi by the way teman-teman, jangan lupa do your own research. Ini penting pakai banget gitu loh ya. Pokoknya kalian harus tahu pain tolerance kalian segimana. Or kalian bisa cari tahu sama pasangan yang benar-benar kalian percaya. Boleh kalian itu cari. Kalau nggak kelar. Kalau nggak kelar. Oh wow, okay. And nih, kamu kebiasaan sama hal-hal yang kayak gini nih. Kalau tiba-tiba kamu umpamanya misalnya jatuh cinta sama orang who's not into those things, what would you do? Hypothetically speaking. Sebenarnya I once date my dom. After times the violence wear off. Kayak tiba-tiba dia ada ngomong kayak, dengan aku namparin kamu kayak gini udah bener-bener gak bisa turn me on. Lihat nih turun. Kayak gitu kayak you deserve love. Oh, how did you feel? Disgusting. Malah cabut. Malah gue ngerasa kayak aduh lenje nih cowok lama-lama. Udahlah gue tinggalin cari yang baru. Kayak gitu. Was he heartbroken? Very well. He still type me every other day, ask how I'm doing and everything. Oh god. Masih kasih kado ulang tahun, masih kasih kado Natal, masih. Lebaran aja, lebaran. Terus kemarin Imlek dia ngasih angpau ada. Oh wow, nice. Kayaknya dia masih nyantol deh sama gue. Respect, honestly. Oh wow, aku saking buyarnya nih aku yang kayak oke, sampai keringetan ya ampun. So vanilla is not really a thing for you. It's not really my thing anymore. I hate vanilla. I also hate PDA. Public display attraction ya. Kayak aku kalau misalnya aku pun pacaran or ada komitmen sama orang, aku gak suka gandengan di public. Aku more like kayak ya udah kalau di luar lo temen Biar lebih gue. eksklusif. Karena gue merasa itu tuh amat-amat privacy ya, the guy I'm seeing and everything. So untuk make it bias aja gitu kayak ya udah lo semua teman gue. The more scandalous, the sexier, I guess. Yeah, the more scandalous is sexier. So Dan makin discreet maksudnya kayak itu gue lebih suka discreet sih. Iya sih. So kalau misalkan kita unjukin ke orang-orang juga takutnya infatuation-nya kayak wear itu off juga. gitu ya. Terus kalau misal gue ngepost di Instagram setiap cowok yang gue kaget ntar kok tiap minggu ganti kan bahaya. Oh, about that. Do you get this is a little bit aku slut shamed kayak dikatain yang kayak kasar-kasar kayak lonsi lu gitu karena because you're open about your about your sexuality and everything about your sexual life, kamu kan open banget nih gitu. Ada yang kayak sempet ngata-ngatain sampai kayak gitu nggak? And did it make you feel any less of a woman or? Awalnya iya kayak aduh ribet banget sih body count. Pale lu body count. Kalau menurut gue kayak ya udah lu. Body count itu guys, lo bobo sama berapa banyak orang gitu itu hitungannya kayak body count. Biasanya kayak 10 orang gitu. Itu body count lo. Itu idealnya perempuan itu maksimal 10 lah. What? Makanya standar siapa ini yang nentuin siapa? What? Kan yang penting gini loh, you practice safe sex. Selain kontrasepsi juga, ya vaksin itu perlu banget. HPV, pencegahan dini lah lo rajin cek HIV. Bahkan sekarang juga ada PrEP kan, PEP dan PrEP. Itu lo minum ARV buat sebulan untuk prevent, untuk build up your antibody gitu against HIV. Jadi menurut gue these days ya udah safe banget sih. Iya sih, kayak mau kalau kena apa gitu masih bisa diatasin gitu. Dan even nih buat udah yang terlanjur kena STD, jangan sedih, lu ke dokter. Karena banyak case-nya. Jangan malu. Iya, followers gue di Instagram tuh kayak, aduh kak memek gue bernanah, tapi dia malu ke dokter. Kenapa malu say? Jangan. Makanya. Aduh itu dia malu. Bahaya itu loh. Bahaya pokoknya. Kan gak, masalahnya gini loh, kata siapa pasangan lo setia? Mungkin di depan lo iya setia. You'll never know. You'll never know. Ya udah, make it safe. Yeah, exactly. Lo gak rugi kok. Oh wow. So you personally kayak udah practice safe sex dari dulu banget gitu? Atau sempat kayak nekat tapi ya it's fine? Ya jujur aja karena gue juga kurang referensi ya. Dulu gue pertama ngewe tuh 2017. Kayak gue juga baru punya Instagram 2017. Salahnya gue ya gue gak cari tahu gitu loh. Jadi emang awalnya gue sempet nekat. Maybe 3-4 bulan gue ketemu satu cowok yang baik banget. Yang kasih tahu gue segala macem. Dari situ gue udah mawas, sudah sadar kepentingan untuk praktis safe sex gitu. Oh gosh, that's really a lot of information. I didn't know you until today. Oh wow.
Oke, aku baru kenal sama kamu hari ini sih. Hari ini ya, yang kemarin-kemarin tuh kita cuma ngobrol mabok aja kan ya? Iya, cuma kayak, gitu kan, sama-sama teler gitu kan. So, ada sempat ketemu cowok yang kayak kamu lagi nggak mood maksa gitu? Oh sempet banyak. Oh god, itu. But again, that's so not cool. Pokoknya pesan aku nih buat penonton juga di rumah ya, satu. You have to know when to say no. Mau itu suami, mau itu pacar. Lo harus tahu di mana saatnya lo bilang no. Jangan memaksakan kehendak. Kalau misalnya sorry suami lo minta ngewe, lo nggak bisa layanin, lah ya ngomong. Lo ngomong meskipun Not today, honey. Not today, honey. Tomorrow I feel sore. Whatever. Harus ngomong. Itu bukan suatu kewajiban yang gimana Nggak, gitu. Iya. Itu Well, di agama gue sih sebenarnya wajib ya untuk melayani suami. Tapi nggak. Kalau menurut gue yang bakalan jadi pembelaan gue itu adalah, tapi kan nggak ada exact statement about that time. Ya, melayani oke bisa, tapi kan ya udah wajib melayani suami, tapi di saat untuk gue pas juga. Ya tapi lo mikir aja, nggak mungkin kan lo ngewe cuma setahun sekali sama pasangan lo. Harus jajan di luar repot. My mom's watching, so hi mom. Aku ya kayak I hope my mom didn't find this though. What if she does? Meh, I'll block her for a month until she forgot. Oh my gosh, kalau dia nemu gitu gimana? Ya udahlah, gue iya pun. Itu kakak dibayar. Gue ngeles lagi lah lo. Oh my gosh, yeah, just yeah. Hi mom, I'm sorry. Anyway, oh my gosh. Okay. I need to gather myself because this is a lot of information to take in. Kayak banyak informasi. Hamina. Maybe one last question aku kepoin sih. Kayak aku udah cukup tahu banyak. Thank you so much for sharing with me. You know, Anytime, like, my love. Honey, wow, thank you. Langka cuy, ini langka nih orang ini gitu kan. Do you prefer? Ini mewakili gue juga sih. Do you prefer sober sex, di mana lo ngelakuin itu sadar tanpa minum alkohol gitu? Apa kamu prefer pakai alkohol dikit atau? Oke, kalau misalnya pas gue jadi submissive or when I have to put my strap on, itu keep it jujur, sexy. gue lebih suka pas tipsy. Tapi when I dominate, gue lebih suka sadar. Iya kayak kalau di film-film gitu ya, kalau nonton biasanya yang dominan itu biasanya seringnya sober gitu ya. Kayak si Grey aja dia sober kan. Karena enggak, begitu gue dominate, gue harus sober karena gue harus make sure iya. Kan ya kalau menurut gue ya, dominance itu punya essence tersendiri gitu. Menurut gue ngewe tuh bukan tentang colok menyolok. There's an art behind it. About that. About BDSM in general gitu ya, kayak is it always about penetration? Kayak di BDSM itu kayak haruskah ada adegan gitu colok menyolok? Oh, oke. Ini by the way tadi question yang gue titip. Enggak. Jadi emang banyak, let's just call it session gitu ya. Itu nggak pakai colok menyolok. Jadi pure, well bisa kok. Cuman misalnya cubit-cubitan, tampar-tamparan, without actually penetrate, tanpa harus ngewe, itu udah jadi session. Kayak contohnya, ya I once put my man on a cage, kayak gue ngandangin orang, ya udah, gue cuman call him with a name, kayak dia kan suka jadi greedy gitu ya, udah, jadi cuman gue hina-hina, gue cambuk-cambuk kandangnya, dan it's a session. So actually, and he came. No way. And I don't even touch him. That's kind of Iya, cuman cambuk gue doang yang nyentuh dia. Iya, jadi kalau menurut gue pribadi dan gue juga dengar dari teman-teman satu frekuensi ya nggak melulu soal penetrasi, nggak melulu soal colok menyolok, nggak. So it's not always about that. It's not always about that, especially when it's already become one of your lifestyle gitu. When it comes to being, ya kan jadi lanjut kepo, gue maaf ya guys. Being degraded, Indonya itu kayak dihina-hina, suka direndahin, ya, suka diludahin. Ada orang yang suka. Banyak, termasuk gue. Please degrade me, gitu. Hina Kalau gue. sebelum COVID ya, bear in mind, sebelum COVID, gue suka banget diludahin. Yeah, I'm not gonna say anything in this because I'm not the person who's interviewed. Apalagi di muka. Gue merasa hina banget, hina sehina-hinanya gue hina, tapi gue suka. Well ya, tapi karena COVID kan ya, save Kama Sutra lah.
Can you do BDSM through text? Can. Oh, hot. It's just like any other sex yeah. thing ya. Yeah, exactly. Tapi karena ya semenjak COVID ini paling by text. Kayak gue suruh dia ini send a picture of let's say your dick with a clamp on. Kayak titiknya dijepit gitu. Then again, it's like pretty much, I wouldn't say the same. Bukan berarti sama sex life orang lain. Tapi kayak the way it works at the end of the day, communication. Communication iya. Komunikasi. Menurut gue balik lagi semua hubungan gak melulu soal romance ya. Entah BDSM lah apalah. BDSM lu temenan aja deh. Temenan aja communication itu kunci sih, kunci. Jadi buat teman-teman di rumah, tolong kalau memang punya fantasi seksual yang demikian, jangan lupa untuk do your own research and then communication. Riset guys, Riset, baik-baik lah. komunikasi. Semuanya mau BDSM, Penting. mau biasa, riset lah gitu. Biar tahu yang kita suka apa, yang doi suka apa gitu kan. And oh gosh, I have this one question I've always wanted to ask. Ini mungkin agak melenceng dikit, but it's also like sex ed. Something I would like to address to people right away right now. Especially to my freaking audience, right? Kayak apa yang aku sampein ke orang-orang yang terutama deket sama aku, yang tahu aku gitu. Is it true that good sex or not itu relatif? Iya, Ya kan? Misalnya nih, aku sama si A. Nah, kamu juga sama si A. Menurut kamu si A enak banget nih. Si B biasa aja. Menurut aku si A biasa aja. Si B yang enak banget gitu. Relatif. Ya kan? Relatif. Itu males banget, because people tend to fake it. It's messed up. Like, itu jahat sih. Han, come on, be honest. All women did it at least. At least like 10 times in their lives. At least 10 times ya, not even once anymore. Because we feel bad. Iya, karena pasti kita ngerasa, aduh, ya udah gue pengen nih cowok pede lah dengan dirinya. But it turns out he treats you like shit, and now what? But it doesn't only imply to men, like women juga gitu loh. I don't, you know. Tapi kan gini loh, kalau cowok orgasm kelihatan, ada buktinya. They can't freaking lie about it. They can't lie. Iya, jadi ya positif kita di situ. Poin yang menguntungkan buat kita di situ. Cowok nggak bisa fake orgasm, honey. Buktinya ada. Mana sini aku minta cek. Ceknya pejul. So badass. Tapi kalau cewek bisa fake it. Yeah. Easily, in a glance. Yeah, kayak, personally. But like, berarti bener dong ya, maksudnya relatif dong berarti Relatif. ya. Karena aku suka denger kayak men and or women or you know they them, you know, they tend to talk shit gitu loh. Oh, she sucks in bed, he sucks in bed, they suck in bed. Have you ever heard a term kayak starfish? Starfish? Basically a girl who does nothing in bed. Kayak, Literally a pillow princess in the lesbian community, basically. Yeah. Oh, starfish. Yeah. I get it. Oh, but some people actually enjoy sleeping with people who are starfishes. Yeah. Then again, preference. Lo Preference. gak adil kalau misalkan lo ngomong ini cewek enak, nggak tentu adil. buat yang lain enak gitu. Gak adil, itu standar lu dapet dari mana? Exactly. Boom. Thank you. Point proven. I love you. I love you too, honey. Well, I want to wrap it up. Actually, I'm very satisfied. You know, that sounded sexy for a second in my head. I'm sorry, because our topic ngebahasnya kayak denger satisfaction, gue yang kayak gitu. Oh boy, I need a drink. Thank you so much, Molida. Anytime. This is like one of the best sex ed I've ever had. Casual banget, dimana aku kayak keponya tuh bener-bener natural gitu. Ini apa, itu apa gitu. Oh wow. So, good luck. I Thank you hope you very find the much. man of your dreams who will like Men, fulfill, women, or women, Or whichever women. you prefer. I don't care about the gender. Exactly. And so would you call yourself like a pansexual then? Yeah. What's matter is what's inside their head. Yeah, dang, nice. So, thank you. Thanks again. I can't thank you enough. After the session, I'm probably gonna thank you again, man. Like, holy shit, you know. I've learned so much karena ya, you know, sex ed here are Tabu, masih tabu ya. Makanya aku senang banget sih dikasih kesempatan untuk ngomong di sini juga ya. Jadi finally gak mau munafik lah, banyak sebenarnya orang kayak aku. Tapi yang udah terbuka soal ini baru sedikit. jarang. Iya. Iya. Ini kayak you're like one of the first. I have two. Cuma yang satu dia nggak terlalu kayak
open up, speak up di social media gitu. Dan jujur aja, sorry nih buat teman-teman yang emang punya maybe pertanyaan atau dan lain-lainnya bisa kontak Lorena, or kalau it's specialized in BDSM, kontak gue. Ya ntar gue oper gitu nama Instagramnya gitu, biar langsung nanya gitu kan. Ya cuy. Jangan lupa untuk selalu mengedukasi diri kalian tentang apapun itu, termasuk ya seks yang ya we know how it's like here ya. Yang kayak orang ngomongin, nyebutin aja kayak malam pertama aja kan malu-malu gitu ya, malu. Ya jangan malu lah, it's human and jangan sampai kayak ada sesuatu yang ngebatasin kalian untuk riset, ngebatasin kalian untuk bertanya gitu kan, ujung-ujungnya untuk kalian juga gitu. Dan puji Tuhan, haleluya gitu, gue belajar tuh cukup cepet karena gede di luar kan sex ed langsung jebret in your face gitu. Tapi sayangnya nggak semua orang seberuntung Lorena punya. Iya, exactly. That's why we're here. Oleh sebab itu, kita salah satu orang-orang yang ada di sini yang berani untuk share. So ya kiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana ya. And kalau misalkan kalian emang gak suka BDSM atau apa ya gak usah paksain sih. So, ada teman aku yang kayak, oh my god, my guy likes this, I have to like it too. That's sad. That is. Find your own boundaries. Yeah, That's really yang important. kamu suka itu yang paling penting, dan ya bisa kompromi, bisa negosiasi sama orang yang kamu lagi. Iya benar. Sebenarnya simple sih gitu sih. So yeah, I'm gonna wrap this up for reals now. Thank you so much again. Anytime, I love. I'm gonna ask you more questions, like personal questions after this. So thanks again, Kaya. Thank you so much, and I bet a lot of people out there are also thanking you as well. Thank you for opening up. Itu kayak butuh keberanian, butuh confidence, rasa percaya diri yang begitu tinggi. Yang tentu kayak aku yang kayak I can never do that gitu. But yeah. Untuk teman-teman yang luar sana yang lagi nonton gitu, kalau misalkan kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang mungkin sejuicy, semenarik ini gitu ya, bisa contact kita di email or one of our social media platforms di wadah social media kita gitu ya. Karena aku nunggu nih, aku beneran nunggu gitu, kayak pengen ngos-ngosan lagi gitu kan kayak Mama Maulida gitu. Thank you Maulida, love you. Anytime. Okay then, jangan lupa like, it would mean a lot to me. Subscribe, and jangan lupa untuk push notification buttonnya yang kayak lonceng gitu, lucu kan, kring ding 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 ding. Ya kan, ntar aku nyanyiin kalau misalkan kalian press loncengnya gitu kan. And yeah, Ability Podcast saying out. Ability, everything about your ability. See you soon. I love you.